di kelas. Saya selalu siap. Udah kasihan. Delapan hari. Ada sisa ya 8 hari. Jadi tulis 1 hari, sisa ada 8 hari. Terus bagaimana ibu 8 hari itu? Mari kita melihat dulu jumlah materi esensial dengan keluasan materi. Ibu lebih condong ke tambahnya di bahasa Indonesia dan matematika. Bahasa Indonesia berarti tambah jadi 3 materi esensial. Iya, bukan. Nah, tunggu sebentar. Ibu mau jelaskan yang 3 ya? Sisa ada 8 hari kan untuk 4 dan 3
matematika dengan bahasa Indonesia. Boleh? Berarti DP indikator lebih dikembangkan ya. Bu, bagaimana dengan 4 TKB? 4 TKB berarti 12 dari 12 kali 4 kali 8. Jumlah hari efektifnya cuma 44. Maka materi esensialnya diremas lagi. Pokoknya nanti disantang. Guru harus dari belakang bukan hari efektif 44 dan 36. Bisa itu 8 hari itu dari sepakat. Ini dari kalender. Sampai Desember ini Cirin. Agama dan PJOK. Ada esensial termasuk pegang agama? Ada. PJOK apa pegang? Kota. Memang waktu sana terangkat. Cuma ketika instruktur bilangkan guru agama ada, tapi tidak ada dari satu guru yang bilang orang di sekolah yang ada guru agama. Guru agama dirangkap oleh guru kelas. Tidak ada suara. Cari deh yang Pak Guru agama. Sekolah mana yang ada guru agama silakan
Karena itu tidak menjadi bukan bilang orang pasangan, tapi paling tidak tanggung jawab dari guru kelas itu betul-betul dilaksanakan dulu. Tanggung jawab orang bertanggung jawab sebagai guru kelas itu dilaksanakan dulu. Bukan mengabaikan ya, bukan mengabaikan. Tapi orang boleh sisip kuat. Dari apa sisip job? Boleh pakai untuk agama sebagian untuk PJOK. Bagi yang tidak ada guru agama dan tidak ada guru olahraga, ya berbijaksanalah teman-teman. Orang namanya guru ini orang-orang hebat. Orang mesti kamu disadiki. Guru itu berarti lebih dari yang lain. Hebat. Maka orang hebat kalau berusaha mampu untuk menangani semua. Orang ini jadi tukang bakso, cuci piring sendiri, pasang ponsel sendiri, memasak sendiri, makan orang lain. Orang ini berkelas. Manajemen bakso. Anak tuh mau makan, orang tuh masak sendiri, orang tuh mau limpah. Termasuk sama tadi pengasuh bilang, bayangkan orang mau PTKB, orang mau kasus satu lagi, orang mau apa? Mau sampel. PJOK ini kan teori dan praktik. Iya, sama teori praktek. praktik. Sudah? Iya. Jadi Biasanya kan guru PJOK hanya pernah kasih teori. Itu salah nih. Ada silabus, ada teorinya. dengan semangat Sebelum praktek hari ini teori. Minggu depan praktek. Jadi materi yang mau dipraktekkan diajarkan. Cara-caranya begini. Kita akan melaksanakan lari jarak pendek. Cara startnya begini. Mari ini untuk guru-guru. Tiba saat, tiba-tiba, no. jadi materi praktek diteorikan. Gimana itu Ibu? Materi praktek diteorikan. Bisa ya? Bisa tuh? Bola kaki. Terus diajar. Apa DP ukuran lapangan? Apa-apa tuh? Yang 11 orang itu apa DP nama? Bukan yang dalam apa. Toh? Itu kan seteori. Gitu. Guru mesti banyak akal. Memang tak seperti itu. Sebelum praktek, Ya, sebetulnya kalau pembelajaran PJOK jelaskan dulu tuh kalau teori, secara teori, baru tuh orang praktek supaya tercapai. Jangan nanti sudah di lapangan kok marah-marah, salah itu, bukan begitu. Anak-anak belum tahu. Sebenarnya kita ada pertanyaan cuma menyangkut praktek teori dan segala macam itu sekarang kita mau tanya. Di sekolah SD Gemintan Rusa itu ada guru kelas 6. Sementara saya disertifikasi guru penjas. Saya harus pegang kelas dan saya harus masukkan lagi materi olahraga untuk semua kelas. Bagaimana kita bicara? Ya. Dulu kelas 6. banyak berbuat. Itu tugas kepala sekolah. Harus pilih salah satu. Silakan. Ini dong, tadi pepatah katakan tak ada letak asal kerjanya. Memang ada banyak agama, olahraga yang ditempatkan sebagai kelas. Dan sebenarnya ini jadi PR bagi teman-teman kelas
asalnya. Bukan pada asalnya. Kembalikanlah mereka kepada foksi mereka. Sebagai guru olahraga. Tapi kalau sekarang tidak ada, ibu kerja double. Secara praktek oke seperti ini guru kelas. Tetapi secara administrasi ibu double. Penjas dan guru kelas. Itu dijawabkan. Kalau ada binaan ibu, memang ibu dapati itu guru agama. Tapi memang sudah ada persetujuan dari debat, dari pengawas. Soalnya kalau guru agama kan tidak bisa campur, tapi harus ada kerjasama. Jadi kepala sekolah harus berkoordinasi dengan pengawas yang membina misalnya agama di waktu itu, guru agama. Jadi kalau lupa ibu, sertifikasinya mencari. Kalau gaji boleh, karena mengajar, tapi sertifikasi tidak. Dan ketika ada permintaan BPK untuk administrasi mengajarnya ibu tentang olahraga, kalau ibu ada pegang kelas sekarang, kok ada pegang administrasi kelas, ada pegang administrasi olahraga, siap kasih. Kalau DP bukti kasih juga, ibu udah kasih olahraga di kelas 6. Ini DP bisa, karena tidak ada. Mana cek kelihatan dulu saya terpaksa. Jadi gitu Bu ya. Jadi kalau memang sekarang belum karena semua action hari Kamis, jadi seperti itu. Bagian 2 administrasi. Tapi kepala sekolah harus dengan secepatnya mencari pengganti. Cuma memang sulit. Kalau lupa ditandu ke sana memang. Dia saudari tahun lalu ini masih bilang saya memang kalau kita mau sampaikan, misalnya administrasi yang diminta kepada guru-guru sobeken, guru sobeken, silabus apa semua, tinggal mau print, bolehkah fasilitasinya di sekolah? Dan memang harus di sekolah fasilitasnya itu, tinggal mau print. Tapi kalau administrasi kau mau beli di tempat lain, orang lain mau susun, tidak ada anggaran dari sekolah. Karena administrasi ini dibuat oleh guru. Tugas melekat sebagai guru, bukan membeli. Kok mau biayai lewat dana bos? Aduh, yang masuk akal itu dia. Jadi kalau teman-teman guru yang susun, oke, ibu kita mau print silabus. Ibu kita mau print kita prota, prosem dan sebagainya. Sekarang teman-teman kepala sekolah banyak pakai kertas. Banyak teman-teman guru mau print karena LKPD. Teman-teman guru harus buat LKPD. Ini kok bisa bilang LKPD, orang tahu. LKPD itu lalunya LKS. Jadi begitu juga ibu guru. Ibu guru olahraga jadi mengajar dari kelas 6, tapi nanti sampaikan ke kepala sekolah, tolong secepatnya cari, karena sekarang BPK kita bilang bukan turun cuma periksa doi, tapi kinerjanya orang pengawas sekarang dituntut. Sebenarnya ibu udah mau buka laptop, mau print out tentang data verbal pengawas di sekolah-sekolah. Oke, silakan. Oke, jadi begitu Bu. Sekarang pegang dulu kelas 6, berarti baking prosem dan lain-lain kelas 6. Sebetulnya boleh baking kesepakatan kepala sekolah. Kalau ibu pegang kelas 6 berarti PJOK-nya diserahkan ke guru kelas, ya kan? Nanti mungkin administrasi biar ibu baking. Tapi pelaksanaan oleh guru-guru kelas. Demikian, masih ada pertanyaan di kelas 4 dan 5? Sudah? So pas-pas? Iya. Kalau sudah ada yang bertanya, ibu semua jelaskan ya. Sebetulnya teman-teman guru
bertanya begini, Bu, apa hubungannya Ibu packing begini? Apa hubungannya Ibu harus tambah kali bahagi ini? Karena orang memang harus memanfaatkan hari efektif belajar seadil-adilnya. Itu pertama. Yang kedua, Bu, kenapa materi esensialnya harus dibagi sebelum PTS dan sesudah PTS? Kalau orang tidak bagi, maka orang akan tertumpuk pada beberapa mata pelajaran saja. Contoh, orang menuntut dari PKN. PKN orang so pakai misalnya 2 kali pertemuan untuk 3 TKB dalam satu materi esensial misalnya. Kalau dia ada 5 materi esensial, so ada 10 kali pertemuan dalam 3 TKB. Kalau tidak dibagi, bisa aja orang baru sampai di bahasa Indonesia sudah waktunya mau PTS. Kong itu matematika, IPA, IPS, SBDP belum kasih ajar di sebelum PTS. Kong orang mau bikin soal apa? Ya. Sehingga untuk itulah materi esensial dibagi 2, supaya sebelum PTS semua muatan mata pelajaran sudah diajarkan, sekalipun memang baru 2 materi esensial. Adil kan? Iya. Selanjutnya, untuk penanggalan, kalau kita sudah menentukan ini pembagian, misalnya tadi kan 3 TKB, jadi 44 bahagi 36 dapat 1 hari. Berarti dalam satu materi esensial dia cuma dilaksanakan dalam 1 hari, berlaku untuk 3 TKB. Satu materi esensial diajarkan kepada siswa selama 3 hari. Berarti orang cuma pakai 1 RPP. Ya. Ringan toh? 1 RPP untuk 3 hari punya, karena 3 TKB. Jadi itu 3 hari itu materi yang didaratkan ke siswa harus sama, termasuk juga yang dari. Contoh, materi esensial PKN yang pertama di TKB 1 hari Kamis, di TKB 2 hari Jumat, di TKB 3 hari Senin. Berarti untuk hari Selasa orang masih ajar apa? Orang lagi dulu bahasa Indonesia. Materi esensial pertama. Begitu seterusnya. Putar terus. Jadi untuk penanggalan materi esensial pertama, so ada 3 hari di sana. Makanya untuk prosen tidak ada cuma checklist, cek job. Ada yang begitu toh? Arsir job, kasih warna supaya gagah. Tidak ada itu. Tidak perlu pakai warna. Yang penting pakai tanggalnya. Itu yang tepat. Bukan bikin bagus dan warna mau kelabui. Oh dope gagah cuma dapat prosen. Tanya kemarin ada laksanakan minggu apa? Pokoknya ibu itu minggu ketiga. Tak soalnya tahu kalau hari apa. Wow. Tapi kalau orang pakai tanggal di sana, aman tuh orang making RPP. Biar terang semua orang making RPP. Misalnya 5 materi esensial,
pelaksanaan. Gitu. Ibu, bagaimana dengan daringnya? Karena terus sekarang diperhadapkan dengan daring dan luring. Atau cuma luring semua di Kecamatan Air Tembaga? Ada daring? Biar kesian cuma 2 orang, badaring akan. Semua dewa marah tuh orang ini dia masa di tempat yang signal full ini kunya ada yang badaring. Jangan luring semua kecuali di tempat yang tidak ada signal sama yang pindah unian, ya kesian. Jangan harap orang badaring. Dorang boleh badarling. Badarling dan badarling. Badaring nggak bisa karena signal kan? Atau di mana lagi yang susah signal? Di Puncak Kanaan, Kasawari, Makawide, mana lagi? Ya, Markau di Widene, di Pateten, di mana lagi? Di Air Tembaga sini. Oh, kasih yang menampung. Dunia Sumerdeka ini kong. Coba kuat. Mungkin ada kesulitan sebab waktu sosialisasi lalu tim Satuan Tugas Penanggulangan Pandemi COVID-19 ada memberi contoh tentang daring dengan menggunakan aplikasi apa? Aplikasi apa? Google Meet, ada Zoom, ada juga WA. Tapi orang cuma kasih contoh kan bagaimana orang mau pakai Google Meet. Teman-teman, siapa di sini yang bisa daring dengan menggunakan aplikasi Google Meet? Ada? Bisa? Berapa siswa? So coba? Belum coba? Rencana Pak mau bikin, cuma yang masalah sekarang belum tahu berapa siswa yang ada hamil. Kita udah Iya. masalah tahu cara mau bikin. Guru, iya bagus. Cuma ada masalah yang orang belum turun mereka. Iya. Berarti guru hebat. Karena so coba tuh aplikasi. Betul itu gampang. Iya. Gampang. Itu kan download kok. Bagikan di grup Saya coba deh guru-guru. so coba masuk Ketika orang dua aku coba. oh pernah coba So pernah coba. itu guru yang nggak terlalu ribet mau kemari. Iyo. Kalau dari nggak perlu ke PKB, nggak perlu mau protokol COVID. iya kalau daring semua lebih sederhana. Cuma ini kok masih payah di besar. Iya. Iya, tuh kayak orang gabung di situ. Yang klik itu ya instan seperti PHP, kalau PHP boleh instan, saya instan, jadilah. Iya. Seperti itu. Seperti itu. Itu DP nilai plus. Ada DP nilai min? Kalau siswa tidak punya Android, tidak punya ini, kalau orang punya biasanya tidak punya kuota Bu. Dengan saya pun guru lain kali jaringan kalau pasang 1 bulan punya, tapi kan kadang-kadang itu Iya. Ternyata banyak juga DP min daripada DP plus kan? kalau murid cuma Kalau kalau hujan gangguan deh guru ke sana. Jaringannya enggak sampai. kemudian ribut turun ibu mau pasang 1 bulan hari mau apa terasa bagaimana kira-kira Mau mana kalau sakit? sakit beringus tobacco atau apa Untuk daring. Ada masalah? Selamat pagi, salam sejahtera. Saya sebagai Kepala Sekolah SD Gemimbi Nenet, dalam hal ini juga sebagai kapasitas koordinator Kecamatan Air Tembaga. Sementara di sekolah SD Gemimbi Nenet sementara melaksanakan kegiatan kelompok kerja guru kelas atas yang
sudah dibuka oleh pengawas koordinator kecamatan Ibu Rita Arce Kaluara, sekaligus dengan membawa materi dan juga ditemani oleh pengawas binaan Ibu Leti Tuturoong SPD. Dan dalam kegiatan ini dihadiri oleh 14 kepala sekolah dan 24 guru kelas atas yang terdiri dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 di Kecamatan Ertembaga. Dan lokasi kegiatan di SD Gemimbi Nenet dipakai 2 ruang kelas karena kita mengikuti protokol kesehatan, sehingga ada jarak yang disiapkan, ditentukan di ruang kelas masing-masing tempat duduk. Dan materi yang disampaikan oleh kedua narasumber tentang pembelajaran di tahun ajaran baru ini dalam persiapan COVID-19 ini tentang daring dan luring. Dan pada hakikatnya kami dari SD Gemimbi Nenet memilih pembelajaran luring karena mengingat masih ada peserta didik yang sebagian besar belum ada HP Android. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran luring ini ada kegiatan yang tempat-tempat kegiatan belajar yang disiapkan oleh peserta, oleh guru di rumah yang boleh dikata luas halaman untuk dipakai sebagai tempat kegiatan belajar. Dan tempat kegiatan belajar itu hanya dibatasi dengan 10 orang. Jadi dari pihak guru akan sementara sebelum belajar semprot dulu dengan disinfektan tempat kegiatan belajar supaya steril, sementara anak-anak datang juga disemprot supaya steril dari segala virus. Dan dalam kegiatan kelompok kerja guru kelas atas ini dilaksanakan hanya 1 hari karena mengingat kemarin juga sudah dilaksanakan kegiatan kelompok guru kelas bawah pada kemarin hari dilaksanakan juga 1 hari. Ya, oleh karena itu hanya ini yang dapat kami sampaikan untuk kiranya dapat bermanfaat. Dan terima kasih, saya sebagai koordinator kecamatan menyampaikan terima kasih kepada teman-teman kepala sekolah Kecamatan Ertembaga yang sudah dengan kerjasama yang baik melaksanakan kegiatan 2 hari kegiatan ini dan semuanya berjalan dengan sukses. Terima kasih, Tuhan memberkati. 3. Ya, dalam hal ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Bitung, dalam hal ini Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung, di bawah pimpinan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Julius Ondang, SPD MSI, yang telah menyelenggarakan sosialisasi pembelajaran di tahun ajaran 2020-2021 ini tentang pembelajaran daring dan luring yang diikuti oleh 8 kecamatan di tingkat SD selama 4 hari. Sekali lagi terima kasih Pak Kadis untuk semua kegiatan, dan kami Kecamatan Ertembaga sudah menindaklanjuti sosialisasi yang dilaksanakan di tingkat kota. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halaman. Siada Luwu, Kepala Sekolah SD Gemimbi Kasawari. Ya, hari ini bersama dengan 3 guru kelas 4, kelas 5 dengan kelas 6 mengikuti kegiatan kelompok kerja untuk guru kelas atas untuk persiapan pembelajaran daring dan luring di masa pandemi COVID ini, sehingga guru-guru dibekalkan dengan berbagai materi termasuk persiapan mereka untuk turun mengajar ke masing-masing siswa. Kalau SD Gemimbi Kasawari mulai hari Senin langsung kegiatan pengenalan lingkungan
Untuk siswa baru kelas 1 udah mulai hari Rabu kelas 1 sampai kelas 6 mulai dengan kegiatan pembelajaran luring, karena di SDG Kasawari jaringan susah, sehingga kami menggunakan pembelajaran luring. Jadi itu pemantapan bagi guru-guru, disiapkan dari sekarang bagaimana menyusun materi yang akan diberikan ke siswa, persiapan mereka termasuk pembuatan RPP dan program semester dengan menggunakan materi sosial yang sudah disiapkan. Jadi untuk pelaksanaannya mulai hari Rabu semua guru-guru. Kemudian dengan adanya pembelajaran luring yang dipakai di SDG Mim Kasawari, maka sangat baik membantu siswa, karena di sana tidak ada jaringan. Jadi kalau menggunakan pembelajaran luring maka kesulitan bagi guru dan siswa. Oleh sebab itu, setelah Kepala Dinas menetapkan bahwa sekolah kami SDG Mim Kasawari menggunakan pembelajaran luring, maka kami juga sepakat karena sesuai dengan kondisi yang ada di wilayah Kelurahan Kasawari. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Dinas bahwa boleh mengadakan atau membuat program yang memang sebaik-baik mungkin bagi pendidikan yang ada di Kota Bitung dalam menghadapi pembelajaran di masa COVID pandemi ini. Karena jujur ketika kami mempelajari pembelajaran yang sebelum ditetapkan atau dimantapkan ini, kami mendapat kesulitan, termasuk guru-guru kami memang tidak terlalu mengerti dan juga tidak siap ketika mereka ke rumah-rumah, banyak siswa tidak ada di rumah. Ya. Jadi dengan adanya persiapan yang matang ini maka selaku kepala sekolah sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih, sehingga kami boleh bersama dengan guru-guru pengawas lebih giat dan kami merespon menopang kegiatan yang sudah diterapkan dan disosialisasikan baik dari tingkat kota, di kecamatan, bahkan pun sampai di sekolah-sekolah. Saya Leti Tuturoong, SPD MPD, sebagai pengawas sekolah dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung. Saat ini ada di Kecamatan Air Tembaga, khususnya dalam kegiatan kelompok kerja guru kelas bawah dan kelas atas. Saya dimintakan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan ini oleh karena sebentar lagi tahun pelajaran 2020-2021 dilaksanakan. Itu berarti bahwa guru-guru harus mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab untuk kemudian dapat dilaksanakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, lebih khusus oleh Satuan Tugas Penanggulangan Pandemi COVID-19, telah disosialisasikan tentang strategi pembelajaran daring dan luring di Kota Bitung. Sehingga itu yang ditindaklanjuti, diantaranya guru-guru dilatih dan kemudian dibantu untuk penyusunan program pembelajaran
dan RPP yang nanti akan digunakan ketika mereka ada di lapangan. Untuk daring, yang pasti mereka telah menyetujui untuk melaksanakan atau menggunakan aplikasi WA dengan video pembelajaran. Sementara untuk luring, guru-guru telah membagi beberapa TKB untuk mempermudah siswa berada di tempat belajar. Yang pasti untuk TKB itu dibuat di lokasi berdekatan antara siswa yang satu dengan yang lain, dengan jumlah satu TKB di bawah 10 peserta didik. Mengapa harus ada pembimbingan pembuatan program pembelajaran? Oleh karena waktu belajar siswa sangat-sangat sedikit, yaitu dalam satu kali tatap muka hanya 2 kali 25 menit, sehingga oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada sosialisasi yang lalu telah merampungkan materi-materi esensial yang telah akan dilaksanakan, dibelajarkan oleh guru ke peserta didik. Pemetaan hari-hari efektif belajar itu harus diatur sedemikian rupa agar semua siswa di setiap TKB terlayani berdasarkan materi esensial yang sudah disusun. Demikian juga dengan RPP, dilatih pembuatannya agar antara kelompok daring dan kelompok luring sama-sama start dan sama-sama selesai. Jadi itu tujuan kami melatih dan mendampingi guru untuk penyusunan program pembelajaran dan RPP di semester ganjil tahun 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Nama saya Rita Alsyakalwara Sarjana Pendidikan. Saya sebagai pengawas sekolah dasar, dan di Kecamatan Air Tembaga kapasitas saya sebagai koordinator pengawas. Dalam memasuki tahun ajaran yang baru 2020-2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung telah membentuk tim Satgas di masa pandemik ini dan sudah mensosialisasikan kepada guru-guru dan kepala sekolah yang dilakukan dalam 4 hari, dalam 1 hari 2 kecamatan. Dan Kecamatan Air Tembaga bersama dengan Kecamatan Madiwir merupakan sosialisasi pertama. Dan hasil dari sosialisasi ini, Kecamatan Air Tembaga membentuk lagi komunitas guru atau KKG guru yang terbagi 2, yaitu guru kelas atas dan guru kelas bawah. Pelaksanaan ini dilaksanakan dalam 2 hari, yaitu pada hari Jumat merupakan komunitas guru kelas bawah dan hari ini adalah komunitas guru kelas atas. Dalam pelaksanaan komunitas ini kami sebagai pengawas juga sebagai narasumber memberikan materi tentang bagaimana guru-guru harus melaksanakan tugas pembelajaran di masa pandemi ini dengan melaksanakan pembelajaran dari rumah. Pembelajaran dari rumah terdiri dari 2 macam, yaitu dilaksanakan secara daring dalam jaringan
dan luring luar jaringan. Di dalam pembelajaran daring ini guru telah mendata siswa-siswa yang memiliki HP Android dan siswa-siswa yang tidak memiliki HP Android. Yang memiliki HP Android, pelaksanaan pembelajarannya secara daring. Dan yang tidak memiliki HP Android, mereka melaksanakan pembelajaran secara luring. Dan di dalam pembelajaran luring ini guru membagi TKB. Sehingga ada di setiap sekolah, ada yang sampai 4 TKB, ada yang 3, ada yang 1. Dan dalam pembelajaran TKB ini, sehingga kami di dalam komunitas ini menjelaskan bagaimana cara pembelajaran daring dan bagaimana pembelajaran luring. Di dalam komunitas ini guru memang banyak bertanya tentang RPP. RPP mereka apakah dibuat seperti yang kemarin-kemarin? Tapi jawaban kami adalah RPP yang dibuat sesuai dengan materi esensial yang sudah ditetapkan oleh sekolah masing-masing. Foto, tapi itu harus plastik. Nah, kalau orang pakai begitu bukan saja dia sampah.